Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelumnya, marilah kita awali pada kegiatan pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk kegiatan pagi hari ini kita sudah memasuki di tema 7 subtema kedua, yaitu tentang hewan di sekitarku. Nah, pada subtema kedua ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah tentang aturan memelihara atau merawat hewan. Kemudian yang kedua tentang kalimat pemberitahuan. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar bersama kembali tentang membandingkan benda, mengurutkan, dan yang terakhir adalah belajar tentang gerakan hewan. Nah, anak-anak, marilah kita ikuti dan kita simak, kita pahami bersama-sama. Yang pertama, kita akan membahas tentang bagaimana cara merawat hewan. Hewan merupakan benda hidup. Nah, benda hidup itu disebut juga makhluk hidup, termasuk juga dengan manusia ataupun tumbuhan yang ada di sekitar kita. Nah, tentunya banyak jenis hewan yang ada di sekitar kita, di rumah kalian. Mungkin ada yang memelihara beberapa hewan. Ada yang memelihara ayam, kambing, kemudian ikan, dan banyak lagi lainnya. Dan tentunya tempat tinggal hewan yang berbeda-beda namanya tadi, tentunya juga tempat tinggalnya, ukurannya juga berbeda. Begitu juga dengan cara geraknya. Nah, hewan, tumbuhan, manusia itu termasuk ciptaan dari Allah. Nah, hewan dan tumbuhan, dalam hal ini hewan yang akan kita bahas, harus kita rawat karena sudah kita pelihara, harus kita sayangi. Nah, bagaimana cara kalian merawat atau menyayangi hewan tersebut yang kalian pelihara agar tetap hidup dengan baik? Nah, di sini dicontohkan adalah Benny memelihara kucing. Nah, kalian perhatikan. Kucing yang dipelihara Benny ini selalu dirawat. Yang pertama, Benny itu selalu memberi makan dan minum. Kemudian yang kedua, Benny selalu memandikan atau membersihkan kucingnya. Yang ketiga, hewan atau kucing peliharaan Benny itu selalu dimasukkan ke dalam kandang dan kandangnya selalu dibersihkan. Dan mungkin ketika sakit pun hewan harus tetap diperiksakan ke dokter hewan. Nah, begitu juga ketika hewan itu sudah kita pelihara, bersih, terawat, maka kita akan bisa bermain bersama hewan dengan senang. Nah, coba kalian tuliskan bagaimana cara memelihara atau merawat hewan yang kalian miliki. Bisa dituliskan di buku tulis tema ataupun di buku tulis ataupun di buku tema. Silakan dikerjakan, boleh berdiskusi dengan ayah dan bunda di rumah. Nah, selanjutnya ketika kalian mungkin bepergian ya ke kebun binatang. Nah, di setiap kandang tentunya ada tulisan yang mungkin itu bisa kalian baca. Nah, contohnya seperti ini. Ada tulisan dilarang memberi makan sembarangan. Kemudian yang kedua ada gambar hewan, kemudian ada tanda merah lingkaran dan diberi tanda garis miring. Nah, ini artinya adalah dilarang membawa hewan peliharaan.
Nah, contoh yang pertama ini adalah kandang milik Beni. Nah, di kandang Beni ini ada tulisan bahwa Beni memberitahuan kepada orang lain ya agar tidak memberi makan kucingnya sembarangan karena Beni sudah memberi makan kucingnya secara teratur. Nah, pemberitahuan atau tulisan yang bisa dibaca agar diketahui oleh orang lain ini adalah dinamakan kalimat pemberitahuan. Jadi kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang memberikan informasi kepada orang lain. Oke, silakan dipahami. Nah, coba perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira ada berapa kalimat pemberitahuannya? Dan ada apa saja kalimat pemberitahuannya? Silahkan dituliskan di buku atau buku tema. Begitu juga dengan ini, ketika kalian menemui kalimat pemberitahuan seperti ini. Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, ketika di kebun binatang ada tulisan, pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan kepada hewan. Berarti artinya apa? Oke, silahkan dituliskan apa yang harus kalian lakukan ketika membaca aturan atau pemberitahuan tersebut. Nah, selanjutnya di dalam kebun binatang tentunya banyak sekali hewan. Coba kalian cermati, di situ ada hewan apa saja. Ya, betul sekali, ada beruang, ada harimau, ada burung. Nah, jumlahnya berbeda-beda. Ada 9 harimau, 13 beruang, dan 40 burung. Nah, mari kita belajar membandingkan jumlahnya. Nah, dari hewan beruang, harimau, kemudian burung ini, ada hewan yang paling banyak, yaitu adalah burung. Kemudian hewan yang paling sedikit jumlahnya adalah harimau, jumlahnya 9. Nah, banyaknya beruang tadi ya ada 13, lebih banyak dari harimau 9. Tetapi lebih sedikit dari burung. Nah, kalau kita urutkan dari urutan yang paling banyak, kalian bisa mengurutkan. Hewan yang paling banyak adalah burung 40, kemudian beruang ada 13, kemudian harimau ada 9. Kemudian urutan yang paling sedikit adalah harimau ada 9, kemudian beruang ada 13, dan yang paling banyak adalah burung. Oke, silahkan kalian berlatih di buku tema mengurutkan bilangan dan mengisi titik-titik dengan kata lebih dari atau kurang dari. Kerjakan dengan teliti, dipahami, tidak usah tergesa-gesa. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar tentang menirukan gerakan hewan, yaitu gerakan meloncat. Nah, kira-kira kalau gerakan meloncat itu adalah contoh hewan apa? Betul sekali, contohnya adalah hewan katak atau kodok. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali ketika menirukan katak yang meloncat? Ya, yang pertama adalah badan jongkok terlebih dahulu seperti gambar. Kemudian kedua tangan dan kaki menapak di tanah. Yang ketiga, lalu memutar. Ya, boleh ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang terakhir berdiri tegak. Nah, ini adalah arah putaran gerakan meloncat pada katak. Silahkan dipraktekkan, tetapi harus hati-hati
ya, tidak boleh sembrono, tetap semangat, kerjakan dengan baik. Demikian dari Bu Evi. Apabila banyak yang Bu Evi sampaikan ada yang kurang paham, nanti bisa kita diskusikan bersama, bisa ditanyakan kembali, bisa melalui WA. Mohon maaf, tetap semangat. Sekian dari Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.